Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Abah Kiai Haji Muhammad Idris Jamaluddin beserta Ibunya Haja Muhimah Falasifah selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Muhibin Putri. Yang saya hormati Ustadz Ahmad Nidhomi selaku guru pengampu tafsir ahkam. Yang saya hormati kedua orang tua saya dan tak lupa teman-teman seperjuangan saya yakni kelas 6 Madrasah Diniyah. Saya di sini akan menjelaskan singkat tentang hukum halal haram sebuah makanan. Di dalam surat Al-Maidah ayat 1 sampai 5 itu dijelaskan bahwasanya dalam suatu makanan atau dalam hewan itu terdapat hukum halal dan haram. Yang mana hukum halal makanan itu seperti ketika sapi disembelih, kambing disembelih atau unta yang disembelih. Sebab turun dari ayat ini adalah dulu orang musyrik itu sering ke Ka'bah dengan membawa binatang kurban, yang mana ini ada dalam kandungan surat Al-Maidah ayat 2. Nah, orang muslim itu benci dengan mereka, bukan benci ya, seperti sudah terlalu jengkel dengan mereka karena mereka itu melakukan kurban di tempat-tempat yang mana dilakukan ritual-ritual haji. Nah, mengenai halal haram makanan ada beberapa kandungan hukum. Yang pertama tentang apakah yang dimaksud akad dalam ayat ini. Nah, dalam hal ini ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama menurut Jumhur dan Imam Al-Hasan bahwasanya akad yang dimaksud di sini adalah akad muamalah atau jual beli. Pendapat kedua menurut Jumhur dan At-Tabari yang mana akad di sini adalah akad syariat. Yang ketiga menurut Mufasir dan Al-Qurtubi bahwasanya akad yang dimaksud dalam ayat ini adalah kullu akdin, semua akad baik muamalah ataupun syariah. Kandungan hukum yang kedua, hewan ternak apa saja yang dihukumi haram, yang mana hewan ternak tersebut berupa bangkai, darah, yang disembelih tidak menyebut nama Allah, daging babi, yang mati karena ditanduk, karena jatuh, karena dimakan binatang buas, karena dicekik, karena dipukul, dan yang disembelih untuk berhala. Namun para mufasir atau ahli ulama itu membolehkan binatang ini dimakan atau boleh dimakan kecuali ketika ia belum mati atau masih ada tanda-tanda ia hidup. Tanda-tanda ia atau hewan tersebut masih hidup seperti kakinya masih bergerak-gerak atau ekornya masih bergerak-gerak, maka boleh untuk dimakan. Dan ketika masih terlihat tanda-tanda kehidupan maka langsung disembelih dan dagingnya itu boleh untuk dimakan. Kandungan hukum yang ketiga, bagaimana cara menyembelih hewan tersebut atau hewan-hewan yang halal dimakan. Yang pertama menurut Imam Malik, yang mana menyembelihnya tenggorokan atau lehernya itu harus terputus dan urat nadinya harus terputus. Menurut Imam Asy-Syafi'i itu yang harus kerongkongannya harus terputus, namun kedua urat leher ini tidak harus terputus. Menurut Imam Abu Hanifah kerongkongannya harus terputus dan salah satu dari 2 urat leher ini harus terputus. Salah satunya saja sudah cukup. Kandungan hukum yang terakhir yakni apakah boleh binatang yang diburu oleh binatang yang terlatih itu dimakan? Jawabannya boleh. Binatang yang terlatih itu seperti apa? Seperti contohnya anjing. Ya, anjing ini juga ada beberapa syarat agar bisa digunakan untuk memburu. Yang pertama, anjing tersebut harus benar-benar cerdas atau pintar, atau juga dia harus terlatih. Yang kedua, anjing tersebut tidak boleh memakan hewan yang diburu. Yang ketiga, anjing tersebut harus berwarna hitam. Di sini bukan berwarna hitam, tapi jenis anjing hitam. Yang keempat, ketika akan melepasnya, si pemburu atau yang memiliki anjing terlatih tersebut harus membaca basmalah. Yang terakhir, pemburunya atau orang yang memiliki anjing terlatih tersebut harus seorang muslim. Nah, hanya itu yang bisa saya sampaikan tentang halal haram makanan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.